pusat nontonnya Pak meledak berapa nih? Ya, sekian. Apa ya? Sidang perkara atas nama terdakwa Supriyadi SPD milik Sudiharjo nyata dibuka dan terbuka. Sehat, Bu Supriyadi ya? Bagaimana penundaan kita di sidang yang lalu, hari ini agendanya adalah perdata dari penasihat hukum. Sudah siap? Perdatanya siap ya? Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor 104/2024/PN ADR di Pengadilan Negeri Andolo perihal nota keberatan. Dengan hormat dan bertanda tangan di bawah ini para advokat, para legal dari kantor lembaga bantuan hukum AMI Sultra Cabang Hotel Selatan beralamat di Jalan Poros Andolo dari Kelurahan Alangga, Kecamatan Andolo, Kabupaten Hotel Selatan berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 20 Oktober 2024 bertindak untuk dan atas nama terdakwa, nama Supriyadi SPD binti Sudiharjo, tempat tanggal lahir Wonoraya, umur tanggal lahir 36 tahun 25 April 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Wonoraya, Kecamatan Pahit, Kabupaten Hotel Selatan, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan serata 1. Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2024, kami hendak mengajukan nota keberatan atau surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan aku secara sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhnya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 kewenangan sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional kewenangan sipil and politik rights. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 2017 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Bahwa saat ini kita sedang menjalani proses persidangan dengan menghadapkan terdakwa bernama Supriyadi SPD yang telah didakwa melakukan penganiayaan terhadap muridnya di tengah sorotan publik yang begitu luas dan deras terkait dengan persidangan perkara ini. Hal ini dapat dipahami mengingat perdebatan publik begitu memuka mengenai penanganan perkara ini pada tingkat penyidikan dan penuntutan yang diduga banyak melanggar prosedur bahkan cenderung dipaksakan untuk mendakwa terdakwa telah melakukan penganiayaan tanpa didasari alat bukti yang cukup dan memadai. Sehingga pada kesempatan ini kami akan menyampaikan keberatan yang pada pokoknya akan menyoroti surat dakwaan JPU yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan juga tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan yang melanggar kode etik. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP mengatur dalam hal terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Bahwa walaupun dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai alasan untuk dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi dalam teori dan praktik dikenal beberapa alasan sehingga suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satunya adalah karena dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan secara melanggar syarat atau prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berikut kami ikuti beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan memberikan kaidah hukum mengenai dakwaan yang tidak dapat diterima, yaitu 1. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1565 K/P/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum menyatakan tidak dapat diterima. 2. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 545 K/P/2011 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan penyitaan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, namun oleh petugas lain. Dengan demikian, berita acara pemeriksaan terdakwa, berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum, sehingga surat dakwaan yang dibuat atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula. Selanjutnya kami akan menyampaikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut. 1. Dakwaan tidak dapat diterima karena berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 1. Bahwa perkara anak merupakan perkara yang sifatnya khusus, sehingga dalam penanganan perkara yang dilibatkan anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan dalam Undang-Undang 11 2012 mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 2. Bahwa dalam Undang-Undang 11 2012 pada pasal 1 ayat 2 telah memberikan penjelasan bahwa perkara anak atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 3. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 11 2012 yang mengatur prosedur penyelesaian perkara anak yang bersifat wajib atau harus dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pasal 23 ayat 2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan atau anak saksi atau pekerja sosial. Pasal 27 ayat 1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pasal 27 ayat 3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pasal 28. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 kali 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. 4. Bahwa setelah membaca berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dakwaan JPU, maka ditemukan beberapa fakta mengenai pelanggaran prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 sebagai berikut. A. Dalam pemeriksaan anak korban dan anak saksi pada tanggal 5 Juni 2024 tidak didampingi oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, sebagaimana dapat dilihat dalam BAP anak korban Muhammad Cesar Alfa Wibowo dan anak saksi Isatun Nafsia dan Afisa Safira tertanggal 5 Juni 2024. B. Penyidik baru meminta pendampingan anak sebagai saksi garis milik korban kepada Kadis Sosial Kabupaten Pangandaran Selatan pada tanggal 7 Juni 2024. Sebagaimana surat Kapolsek Baitu nomor B garing 6 garing Romawi 6 garing 2024 garing Reskrim Baitu perihal permintaan pendampingan anak sebagai saksi korban tertanggal 7 Juli 2024. Padahal perkara akuo sudah dilaporkan sejak tanggal 26 April 2024 dan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Muhammad Cesar Alfa Wibowo dan anak saksi Isatun Nafsia dan Afisa Safira tanggal 5 Juni 2024. C. Penyidik tidak pernah meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 2012. D. Laporan sosial pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh Novita Sari Esos sebagai pekerja sosial tenaga kesejahteraan sosial perlindungan anak tertanggal 18 Juli 2024 adalah laporan palsu. Karena faktanya, Novita Sari sebagai pekerja sosial tenaga kerja sosial perlindungan anak tidak pernah mendampingi saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Muhammad Cesar Alfa Wibowo dan anak saksi Isatun Nafsia dan Afisa Safira pada tanggal 5 Juni 2024. Karena penyidik baru meminta pendampingan anak sebagai saksi atau korban kepada Kadis Sosial Kabupaten Pangandaran Selatan pada tanggal 7 Juni 2024. Dan juga penyidik tidak pernah meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, padahal perkara akuo sudah dilaporkan sejak tanggal 26 April 2024. E. Dalam melakukan penyidikan perkara akuo, penyidik tidak pernah meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 tahun 2012. F.
Bapas tidak pernah menyerahkan hasil penelitian ke masyarakat dan kepada penyidik dalam waktu 3 kali 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Karena faktanya, penyidik tidak pernah meminta hal tersebut kepada Bapas sebagaimana diwajibkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 tahun 2012. 5. Bahwa perasa wajib pada pasal 23 ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 28 Undang-Undang 11 2012 dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu kewajiban yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan atau tidak ada pilihan lain, dan apabila tidak dilaksanakan yang bersangkutan harus dikenakan sanksi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada lampiran angka 268 disebutkan bahwa untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. 6. Bahwa berdasarkan proyek tersebut pada poin 4, maka secara nyata telah terjadi pelanggaran serius terhadap prosedur penanganan perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 11 2012, sehingga menyebabkan penyidikan perkara itu tidak sah, dan oleh karena hasil penyidikan tidak sah maka beralasan hukum apabila surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. B. Penyidik telah melanggar kode etik profesi Polri sehingga hasil penyidikan tidak sah. 7. Bahwa dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pada diktum menimbang disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. 8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan fungsi penyidikan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan, Kapolri telah mengeluarkan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik kode etik profesi kepolisian yang pada pokoknya mengatur tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang penyidik, yaitu 1. Pasal 10 ayat 2 huruf C berupa larangan merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. 2. Pasal 10 ayat 2 huruf F berupa larangan melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. 3. Pasal 10 ayat 2 huruf L berupa larangan melakukan hubungan atau pertemuan langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan itikat buruh. 4. Pasal 10 ayat 2 huruf N berupa larangan melakukan keberpihakan dalam menangani perkara. 9. Bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Baito ditemukan beberapa fakta sebagai berikut. A. Bahwa pelapor dalam perkara itu adalah ibu dari korban yang bernama Nur Fitriana Ainket yang merupakan istri dari Aibda Wibowo Hasim, pekerjaan sebagai Kanit Intel Polsek Baito. B. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 atau pada hari yang sama perkara itu dilaporkan di Polsek Baito, Aibda Wibowo Hasim selaku orang tua korban sudah terlibat dalam kegiatan penyidikan dengan bersama-sama. Penyidik Polsek Baito mendatangi SD4 Baito untuk mengambil dan mengamankan barang bukti 1 uji, 1 ijuk, sebagaimana keterangan saksi Nur Aisyah dalam BAP, padahal Aibda Wibowo Hasim bukanlah seorang penyidik. C. Bahwa penyidik selalu menekan dan memaksa Supriyani agar mengakui perbuatan telah memukul korban, dan juga menyarankan agar Supriyani menemui orang tua korban itu mengakui perbuatan dan meminta maaf agar proses hukum dapat dihentikan sebagaimana keterangan saksi sana ahli dalam BAP. D. Bahwa penyidik menyampaikan informasi kepada Kepala Desa Wonoraya adanya permintaan uang sebesar 50 juta rupiah dari Kapolsek agar perkara Supriyani dihentikan sebagaimana keterangan Kepala Desa Wonoraya dan bukti rekaman percakapan. E. Penyidik melakukan keberpihakan atau benturan kepentingan (conflict of interest) dalam penanganan perkara karena orang tua korban Aibda Wibowo Hasim merupakan rekan kerja dan satu kantor dengan penyidik di Polsek Baito. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada poin 3, maka secara nyata telah terjadi. Dan poin 9, maka secara nyata telah terjadi pelanggaran kode etik dalam proses penyidikan sehingga mengakibatkan penyidikan perkara itu tidak sah, dan oleh karena hasil penyidikan tidak sah maka beralasan hukum surat dakwaan dinyatakan tidak diterima. 2. Permohonan berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka tim penasihat hukum terdakwa berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 39/RP 9/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 disusun berdasarkan hasil penyidikan yang melanggar prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi walaupun demikian, kami selaku penasihat hukum terdakwa Supriyani memohon kepada majelis hakim agar menolak nota keberatan ini dan menyatakan sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Permohonan ini didasari pertimbangan bahwa kami tidak ingin pembuktian perkara ini berhenti pada pembuktian formil atau prosedural belaka. Kami ingin pembuktian perkara ini dilakukan secara material dengan melakukan pemeriksaan pada pokok perkara agar kami dapat membuktikan bahwa terdakwa Supriyani tidak bersalah melakukan tindak pidana dan membuktikan bahwa terdakwa Supriyani telah dikriminalisasi oleh oknum polisi dan jaksa, sehingga para oknum polisi dan jaksa yang telah terbukti melakukan kriminalisasi terhadap terdakwa Supriyani SPD dapat ditindak dan dihukum berat baik secara administratif maupun secara pidana. Demikian nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan majelis hakim yang mulai pemeriksa perkara. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami para penasihat hukum masing-masing bertanda tangan. Terima kasih. Baik, begitu ya, Bu Supriyani ya. Itu tadi keberatan dari penasihat hukum saudara, gitu ya. Jadi selanjutnya adalah tanggapan dari penuntut umum. Bagaimana pihak penuntut umum? Siap kapan dengan tanggapan? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat, saudara penasihat hukum yang saya hormati. Apa yang telah barusan bacakan, saya dengar kami penuntut umum juga. Kami mohon waktu 1 jam kita skor untuk menjawab secara tertulis. 1 jam. 1 jam. Itu ya, kita skor berarti ya 1 jam memberikan kesempatan pada untuk mengusul tanggapan. Itu ya. Sidang di skor 1 jam sampai jam setengah 12. Bagian skor di dapur sudah dilanjutkan. Mana? Sudah siap? Siap. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim PN Andolo, yang saya hormati para penasihat hukum terdakwa. Izin setelah 1 jam skor kami akan bacakan tanggapan penuntut umum terhadap keberatan eksepsi dari penasihat hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan penuntut umum terhadap keberatan eksepsi dalam perkara atas nama terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo, nomor register perkara PDM 39/RP9/10/2024. Jaksa Negeri Korea Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo, nomor register perkara PDM 39/RP9/10/2024. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan penasihat hukum serta hadirin sidang yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam keadaan sehat pada persidangan yang mulia ini. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami selaku penuntut umum memberikan tanggapan atas keberatan penasihat hukum terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, di mana dalam kesempatan ini kami akan menyusun tanggapan atas keberatan penasihat hukum terdakwa secara sistematis guna mempermudah dalam memahaminya. Bahwa setelah kami mendengar, membaca dan mencermati secara sesama nota keberatan yang disampaikan terdakwa melalui penasihat hukumnya, maka kami
akan menanggapi pembelaan tersebut sebatas materi yang dapat disampaikan, keberatannya melalui eksepsi nota pembelaan. Kami tidak akan menanggapi eksepsi yang telah masuk dalam ranah pemeriksaan materi pokok perkara. Sehingga apabila ada hal-hal yang menurut kami telah masuk dalam pokok perkara, penuntut umum tidak akan menanggapinya. Maka marilah secara bijak kita bersama-sama melanjutkan pemeriksaan persidangan ini dalam ranah pemeriksaan pokok perkara terkait fakta-fakta perbuatan material terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo yang akan dipimpin secara langsung oleh majelis hakim yang mulia yang terhormat agar dapat mengungkapkan kebenaran yang senyatanya melalui alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, penuntut umum akan menguraikan tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo sebagai berikut. Angka Romawi 1, pendahuluan. Kami selaku penuntut umum mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas keberatan penasihat hukum terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo. Ucapan yang sama kami sampaikan juga kepada tim penasihat hukum terdakwa yang telah berupaya untuk mengemukakan nota keberatannya atas surat dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan pertama perkara ini. Angka Romawi 2, dasar hukum dan pengertian keberatan. A. Pengertian keberatan. Menurut Yan Pramedia Puspa, eksepsi adalah klaim atau pembelaan yang tidak menyinggung tentang isinya surat tuduhan atau gugatan dari pengadilan, tetapi pembelaan atau sekaligus berfungsi sebagai tangkisan yang memohon kepada pengadilan agar tidak menerima perkara yang diajukan oleh pihak lawan. Misalnya, eksepsi tentang kadaluarsanya penuntutan atau gugatan. Eksepsi tentang eksepsi tentang kami ulangi. Eksepsi tentang tidak diputusnya perkara dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, nebis in idem. Eksepsi tentang tidak berkuasanya pengadilan dalam kurung hakim untuk mengadili karena yang berhak adalah pengadilan pada wilayah hukum yang lain. Raden Ahmad S. Sumadi Praja S.A. memberikan batasan eksepsi atau keberatan dengan istilah tangkisan. Itu adalah alat pembelaan dengan tujuan yang utama untuk menghindarkan diadakannya putusan tentang pokok perkara. Karena apabila ada tangkisan ini diterima oleh pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus. Pengertian eksepsi menurut M. Yahya Harhab dalam kurung pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Pengertian eksepsi atau eksepsio adalah 1. Tangkisan, plate atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan. 2. Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Dalam sistem common law terdapat beberapa istilah legal term yang saling dapat dipertukarkan interchangeable antara yang satu dengan yang lain seperti exception atau threat atau objection. Dia merupakan action atau upaya untuk membela diri terdakwa tentang adanya cacat formal yang melekat pada perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah keberatan. Pada terdakwa diberi hak untuk mengajukan keberatan. Pengertian keberatan yang disebut dalam pasal ini lebih dekat pengertian dengan objection dalam sistem common law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara yang improper, tidak tepat atau ilegal atau tidak sah. B. Dasar hukum keberatan. Sebelum kami menguraikan lebih lanjut mengenai tanggapan penuntut umum atas nota keberatan surat penasihat hukum, izinkanlah kami untuk menyampaikan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur tentang nota keberatan terhadap suatu surat dakwaan dalam perkara pidana yang diatur dan ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dalam terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan tanggapannya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
Lebih lanjut, menurut kesimpulan yang diberikan oleh M. Yahya Harahap SH terhadap penerapan nota keberatan sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, ada 3 jenis isi nota keberatan yang sah dalam ranah peradilan pidana, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara dalam kurung menyangkut kewenangan mengadili absolut dan relatif, bahwa dalam pasal 84 ayat 1 KUHP dinyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah tempat tindak pidana dilakukan atau disebut locus delicti. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP mengatakan bahwa prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana, di tempat mana dilakukan tindak pidana, atau di daerah hukum pengadilan negeri mana dilakukan tindak pidana. Pengadilan negeri tersebut yang berwenang mengadili. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima yang disebabkan karena A. Dalam pasal 76 KUHP, karena yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah dituntut oleh penuntut umum dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kurung edisi idem. B. Termasuk delik aduan, namun tidak ada surat pengaduan dalam kurung tidak memenuhi syarat pelah delik. C. Pasal 77 KUHP, hak penuntutan hukuman setelah sahih gugur karena terdakwa meninggal dunia. D. Pasal 78 KUHP, hak penuntutan hukuman gugur karena telah lewat waktunya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Maka untuk memahaminya haruslah dicari dalam doktrin atau pengetahuan maupun literatur hukum. Menurut Yahya Harahap SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP disebutkan bahwa pengertian hukum terhadap dakwaan tidak dapat diterima terkait dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara, error in prosedur, bisa cacat mengenai orang yang didakwa, salah atau keliru bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum. Pasal 143 ayat 2 KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal tanda tangan penuntut umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Syarat formil meliputi A. Surat dakwaan harus dibukui tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. B. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang identitas sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan dan kurung BAP tersangka di tahap penyidikan, berita acara penyelidikan terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa kartu tanda penduduk dan kurung KTP di persidangan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. 3. Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak memuat semua unsur yang ditentukan atau tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B junto pasal 143 ayat 3 yang mana keberatan ini dapat diajukan bila mana surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat materi, yaitu A. Tidak menguraikan tempus delicti dan locus delicti secara jelas, B. Tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Uraian sebagaimana termaksud di atas mengandung makna secara tersurat maupun tersirat bahwa pengajuan nota keberatan di luar dari jenis yang disebutkan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, maka nota keberatan tersebut tidak merupakan keberatan yang sah menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal 156 ayat 1 KUHP mengatur pula bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan tanggapannya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan atas dasar pasal 156 ayat 1 KUHP
terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap dakwaan tersebut. Keberatan atau tangkisan tersebut dalam praktek peradilan biasa disebut dengan eksepsi. Berdasarkan pasal 156 ayat 2 KUHP, penuntut umum dengan pertimbangan situasi dan kondisi penanganan perkara dan secepatnya dapat memberikan keadilan bagi terdakwa. Penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang dengan memeriksa saksi yang sudah dihadirkan oleh penuntut umum dan putusan selah atau sesi digabungkan pada hari putusan akhir. Angka Romawi 3, pokok-pokok keberatan dan analisa keberatan. Bahwa sebenarnya semua dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa adalah berkaitan dengan materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan ini dan bukanlah menjadi ranah eksepsi. Sehingga eksepsi penasihat hukum tersebut sudah masuk dalam pokok materi. Akan tetapi dalam hal ini penuntut umum tetap memberikan tanggapan agar ke depan dalam pemeriksaan pokok perkara tidak ada penyesatan peradilan ataupun adanya suatu upaya dalam mencoba mengaburkan fakta karena ketidakpahaman penasihat hukum dalam memahami anatomi perkara akuo. 1. Bahwa dalam hal ini penasihat hukum terdakwa menyatakan beberapa permasalahan dalam nota keberatannya setelah membaca materi dalam nota keberatan, yaitu penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Penyidik telah melanggar kode etik profesi polri sehingga hasil penyidikan tidak sah. Keberatan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang berbunyi, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 2. Bahwa kami penuntut umum sangat menyayangkan sikap penasihat hukum terdakwa pada sidang hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, di mana setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan, penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas surat dakwaan dan oleh penuntut umum pada saat itu memohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti. Bahkan pada saat itu penasihat hukum terdakwa meminta waktu 7 hari untuk menanggapi surat dakwaan penuntut umum. 3. Bahwa apa yang dilakukan penasihat hukum terdakwa saat ini yang memohon dalam keberatannya agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku agar menolak keberatan ini dan menyatakan sidang dilanjutkan pada pokok perkara adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum. Yang seharusnya penasihat hukum terdakwa meminta agar pemeriksaan tidak dilanjutkan karena dakwaan dari penasihat hukum tidak jelas, cermat dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 4. Bahwa kami penuntut umum sependapat dengan penasihat hukum untuk melanjutkan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dan barang bukti. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, yang saya hormati para penasihat hukum. Poin keempat, kesimpulan atau penutup majelis. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum sudah lengkap dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM data 39 garis miring RP 9 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 16 Oktober 2024 atas nama terdakwa Suprianto SPD Binti Sudiarjo adalah cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP serta melanjutkan pemeriksaan perkara aku dengan pemeriksaan pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan di muka persidangan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan berkah, karunia dan perlindungannya kepada kita semua. Andolo 28 Oktober 2024, penuntut umum tunjangan setia secara hukum ditandatangani.
Baik ya, oleh karena penuntut umum sudah membacakan tanggapan, berarti selanjutnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan selah. Sekarang majelis hakim butuh waktu 1 hari. Besok pagi jam 9 kami akan menjatuhkan putusan selah, gitu ya. Jadi bisa soft copy-nya nanti diserahkan ke Pak Lurah Jati untuk kami menyusun putusannya. Kita tunda besok jam 9 pagi ya. Ya tetap jaga kesehatan suara. Sidang ditunda dan Apa punya timbulannya atau tidak? Bapak sekarang yang Bapak kenakan itu dari siapa? Dari seorang guru, Pak. Bapak sekarang yang berbicara di depan mungkin dari siapa? Dari seorang guru, Pak. Bapak seperti itu, tolonglah. Iya, Bang, masa semua yang pembelaannya Ibu Supriyani di Bang. Tolonglah Pak ya, Bapak punya nurani. Bapak sampai bisa berbicara di sini Pak, siapa seorang guru? Bahkan masa keputusan seperti itu semua pembelaan bisa. Keluar. Panas. Ya, pasar bubar. Besok lagi. Oh, di tempat kasih. Safety-nya di bangku semua bisa Pak. Banyak itu tongkat. Bisa menyampaikan pernyataan hari ini. Itu misalnya kepada saya. Tuh.